Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 topik, yaitu apa itu hukum lingkungan, yang kedua adalah asas dan hukum atau peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, dan ketiga adalah hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam hukum lingkungan. Nah, yang pertama itu adalah apa itu hukum lingkungan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan lingkungan hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dengan makhluk lainnya. Nah, di sini ada seorang pakar yang mengartikan hukum lingkungan, yaitu Rahmadi Osman. Dia memberikan arti hukum lingkungan adalah perangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup fisik dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup. Nah, menurut Profesor Kusnadi, hukum lingkungan Indonesia itu dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu adalah hukum tata lingkungan. Ini adalah hukum yang mengatur tentang penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun dengan lingkungan hidup sosial dan budaya. Nah, yang kedua adalah hukum perlindungan lingkungan. Di sini adalah hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan fisik. Hukum lingkungan transnasional dan internasional. Nah, di sini adalah hukum lingkungan yang berkaitan dengan hubungan antar negara, dan yang terakhir adalah hukum kesengketa lingkungan. Nah, di sini artinya adalah hukum lingkungan yang mengatur tentang sengketa, bisa jadi ganti rugi dan lain sebagainya. Nah, ruang lingkup hukum lingkungan nasional di Indonesia kita ada 3, yaitu hukum administrasi, pidana, dan perdata. Kalau di internasional, ruang lingkup hukumnya itu ada 4, yaitu hukum internasional, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Nah, yang kedua adalah hukum atau peraturan perundang-undangan tentang hukum lingkungan yang pernah berlaku di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat atau pernah berlakunya 3 hukum ini. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Nah, undang-undang ini adalah undang-undang yang pertama berlaku di Indonesia. Nah, latar belakang dibuatnya atau diundangkannya peraturan ini adalah di dalam Replita 3 Bab 7 tentang sumber alam dan lingkungan, tertera petunjuk mengenai perlunya UU yang memuat ketentuan pokok tentang masalah lingkungan. Nah, yang kedua adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai segi lingkungan itu masih kurang. Dan yang ketiga adalah Indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi sehingga dirasakan perlu adanya peraturan mengenai hukum lingkungan ini. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, undang-undang ini biasa disebut dengan Undang-Undang PLH atau biasa lebih singkat dengan UU PLH. Nah, kenapa diamandemenkan atau diubah undang-undang sebelumnya menjadi undang-undang ini adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan hidup global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup Indonesia adalah sebagai karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan manusia, merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspeknya. Nah, yang ketiga itu adalah peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini adalah peraturan masih berlaku sampai dengan sekarang. Nah, perbedaan mendasar antara undang-undang sebelumnya dengan undang-undang ini adalah terdapat pada
Selebihnya ya, hal-hal yang mengatur terdapat dalam undang-undang ini. Lalu selanjutnya adalah asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, asas-asas dalam hukum lingkungannya ada 14. Nah, yang pertama dan saya akan menjelaskan lebih dalam adalah asas tanggung jawab negara. Nah, asas tanggung jawab negara itu adalah: 1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Nah, yang kedua adalah negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan yang ketiga adalah negara Indonesia mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, kerugian atau resiko atau kerusakan daripada sumber daya pengelolaan atau penggunaan sumber daya alam ini di sini adalah ada 3 pendukung utamanya atau 3 faktor utamanya. Yang pertama adalah pertambahan penduduk, yang kedua adalah pertambahan produksi untuk memenuhi kebutuhan pertambahan penduduk tersebut. Nah, yang ketiga adalah lembaga-lembaga masyarakat, termasuk teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi tersebut. Nah, upaya pemerintah dalam hal asas tanggung jawab negara ini diimplementasikan dalam bentuk pengawasan dan perizinan. Nah, dalam hal ini adalah dalam arti negara bertanggung jawab atas lingkungan dengan cara preventif. Nah, dengan maksud sebagai contohnya adalah pada pasal 71 UU PPLH ini. Nah, di dalam undang-undang tersebut diartikan bahwa menteri, gubernur, dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang tersebut. Nah, pengawasan sebagai cara untuk pencegahan sebelum terjadi pelanggaran guna untuk meluruskan pelanggaran tersebut dengan mekanisme hukum administrasi. Nah, sebagai contoh yang paling simpel adalah dengan dikeluarkannya izin lingkungan dan wajib AMDAL. Nah, beberapa usaha di Indonesia diwajibkan untuk melakukan AMDAL terlebih dahulu sebelum dapat dikeluarkan izinnya. Nah, untuk hal-hal tentang AMDAL, lampirannya itu dapat dilihat di lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Nah, asas yang kedua adalah asas kelestarian dan berkelanjutan. Asas ini bermaksud adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas kelestarian dan ketersediaan dan keberlanjutan lingkungan tersebut untuk generasi yang akan datang dan terhadap satu sama lain antar generasi dan generasi yang sama dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Nah, asas yang ketiga adalah keserasian dan keseimbangan. Nah, yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan sendiri adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, asas yang keempat adalah asas keterpaduan. Yang dimaksud asas keterpaduan sendiri adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen data sehingga dapat memiliki data ataupun dapat memberikan dapat melanjutkan kelestarian dan ketersediaan sumber daya alam ke masa depan. Nah, yang kelima adalah asas kemanfaatan. Yang dimaksud asas manfaat itu adalah segala usaha atau segala kegiatan yang pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada harus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama dan harus sesuai juga dengan keselarasan lingkungannya. Yang keenam adalah asas kehati-hatian. Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah kekurangan atau ketidakpastian tentang ilmu pengetahuan atau penguasaan ilmu daripada lingkungan tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk tidak melakukan atau
tidak terjeratnya hukum kepada kegiatan atau jenis usaha tersebut. Karena ini adalah untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan untuk kelangsungan hidup juga. Asas selanjutnya adalah asas keadilan. Asas keadilan ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Nah, baik lintas daerah, lintas generasi, ras, dan lain sebagainya. Nah, asas selanjutnya adalah asas ekoregion. Nah, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Nah, dalam arti kita tidak dapat sewenang-wenang untuk melakukan pengelolaan atau pencemaran atau melakukan kegiatan usaha di lingkungan tersebut. Nah, asas selanjutnya adalah asas keanekaragaman hayati. Ini adalah asas ke-10. Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan keragaman keberlanjutan sumber daya lainnya. Alam hayati yang terdiri dari atas sumber daya nabati maupun hewani yang bersama dengan unsur non-hayati maupun unsur hayati. Nah, keanekaragaman hayati berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan sumber daya ini adalah terpadu, tidak hanya memiliki melindungi satu aja, tetapi beraneka ragam, hayati, non hayati, hewani maupun nabati. Nah, selanjutnya adalah pencemaran membayar. Nah, apa yang dimaksud dengan asas pencemaran membayar adalah bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Nah, sebagai contoh yang gampang adalah ketika kita menggali sebuah lahan, misalnya pertambangan, maka kita harus menimbunnya ulang. Nah, asas selanjutnya yang ke-11 adalah asas partisipatif. Nah, ini adalah artinya setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik melalui pemilihan DPR, baik melalui melakukan reboisasi dan lain sebagainya. Nah, asas selanjutnya adalah kearifan lokal. Nah, ini adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Nah, ini selanjutnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai Nah, pertanyaan yang terakhir atau topik yang terakhir adalah hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia diatur jelas dalam UU PPLH ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang haknya. Dalam hak masyarakat atas lingkungan hidup ini diatur dalam pasal 65. Di dalamnya ada 6 poin. Yang pertama adalah setiap orang berhak atas lingkungan hidup baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, yang kedua adalah setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Nah, yang keempat adalah setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kelima adalah setiap orang berhak melakukan akibat dengan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah ketentuan lebih lanjut daripada ini dimaksud pada ayat 5
diatur dalam peraturan menteri. Di sini dapat diartikan bahwa setiap orang berhak atas pengelolaan lingkungan hidup, mendapatkan akses terhadap lingkungan yang baik dan bersih. Dan selanjutnya pada pasal 66 bahwa setiap orang yang melakukan hak atas menjaga atau melestarikan lingkungan hidup ini tidak dapat dihukum pidana, perdata, dan lainnya. Nah, selanjutnya kewajiban. Kewajiban masyarakat atas lingkungan ini diatur dalam pasal 67 dan 68. Di dalam untuk generasi yang akan datang maupun untuk generasi yang sekarang. Dan hanya sebagai tambahan yaitu larangan. Larangan itu diatur dalam pasal 69. Setiap orang itu dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Memasukkan B3 ke dalam kawasan NKRI, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, tetapi hal ini diatur khusus dalam peraturan lainnya, membuang limbah ke media lingkungan hidup, memberikan informasi palsu, dan lain sebagainya. Sekian dari video dari saya kali ini, terima kasih.